Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku, sekarang kita akan belajar menghindari sifat hidup berfoya-foya, menghindari sifat riya dan sum'ah, menghindari sifat takabur dan menghindari sifat hasad. Apa itu berfoya-foya? Berfoya-foya merupakan pola pikir, sikap, dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Harta merupakan cobaan bagi pemiliknya. Jika harta digunakan dengan baik, maka harta bisa bermanfaat baginya. Sebaliknya, kalau harta dikelola secara salah, maka akan mencelakakannya. Harta bisa menjadi tercela jika dijadikan tujuan utama oleh pemiliknya, dan dalam proses mencarinya tidak diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas israf dan boros atau tabzir dalam membelanjakan harta. Keduanya termasuk perbuatan setan. Sebaliknya, Islam menganjurkan umatnya untuk hidup bersahaja, seimbang, dan proporsional. Dampak negatif sifat hidup berfoya-foya. Banyak dampak negatif dari sikap hidup berfoya-foya. Di antaranya, satu, terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi. Melalaikan akhirat, dunia dianggap sebagai tempat persinggahan terakhir. Padahal akhiratlah tujuan akhir kehidupan manusia. Mereka sibuk mencari kebahagiaan dunia dengan bernumpuk-numpuk harta hingga melupakan hidup di akhirat. Yang kedua, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Membelanjakan secara berlebihan dan boros serta memamerkan kepada orang lain akan memicu sifat iri, dengki dari orang lain. Sifat ini akan memicu konflik di tengah masyarakat. Yang ketiga, dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Pengeluaran harta yang tidak terkontrol karena memperuntukkan gengsi dan hawa nafsu akan mengakibatkan frustasi. Mereka sangat khawatir apabila hartanya habis dan tidak bisa lagi membeli sesuatu untuk memuaskan keinginannya. Dampak negatif yang keempat berpotensi menimbulkan sifat kikir. Kekhawatiran berlebihan atas kekurangan harta membuat mereka bersifat kikir dan tidak mau berbagi dengan sesama karena takut jatuh miskin. Akhirnya, tidak ada kepedulian kepada fakir miskin yang benar-benar membutuhkan bantuan. Cara menghindari sifat hidup berfoya-foya yang pertama, membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan, baik kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Yang kedua, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain yang membutuhkan. Yang ketiga, bergaya hidup sederhana. Yang keempat, selalu bersyukur. Yang kelima, bertindak selektif dan terencana. Yang keenam, bersikap rendah hati. Yang kedua, kita harus menghindari sifat riya dan sum'ah. Secara bahasa, sum'ah berarti memperdengarkan. Secara istilah, sum'ah yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain, agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Ada riya. Sedangkan riya secara bahasa berarti menampakkan atau memperlihatkan. Secara istilah, riya yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Seseorang yang bersifat riya dan sum'ah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan. Yang kedua, beramal hanya sekadar ikut-ikutan bersama orang lain. Yang ketiga, malas atau enggan melakukan amal soleh apabila tidak dilihat oleh orang lain. Yang keempat, melakukan amal kebaikan apabila sedang berada di tengah halayak ramai. Yang kelima, amalannya selalu ingin dilihat dan didengar agar dipuji oleh orang lain. Yang keenam, ekspresi amal berbeda karena sedang dilihat oleh orang lain atau tidak. Yang ketujuh, tampak lebih rajin dan bersemangat dalam beramal saat mendapat sanjungan. Sebaliknya, semangatnya akan turun apabila mendapat cemoohan dari orang lain. Cara menghindari sifat riya dan sum'ah yang pertama, luruskan niat kita. Yang kedua, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memperbanyak rasa syukur. Yang keenam, memperbanyak ingat kematian. Yang keenam, membiasakan hidup sederhana. Yang ketiga, kita harus menghindari sifat takabur. Apa itu takabur? Takabur adalah sikap seorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat
lebih hebat dibanding orang lain. Orang takabur selalu meremehkan dan merendahkan orang lain, tidak mau mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain, dan menolak kebenaran. Pendapat orang lain dianggap tidak ada gunanya, dan tidak mau menerima saran dari orang lain. Sifat takabur termasuk penyakit hati yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena membuat seorang ingin terus-menerus menunjukkan kehebatan dirinya di hadapan orang lain. Sifat takabur harus dihindari karena mempunyai dampak negatif. Dampak negatif sifat takabur bagi kehidupan seorang diantaranya dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang kedua, dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. Yang ketiga, mata hatinya terkunci dari memperoleh hidayah kebenaran. Yang keempat, mendapatkan siksa dan kehinaan di akhirat. Yang kelima, dimasukkan ke dalam neraka. Cara menghindari sifat takabur. Yang pertama, menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya. Yang kedua, menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara. Yang ketiga, berusaha selalu menghargai orang lain. Yang keempat, bersifat rendah hati atau tawadhu. Yang kelima, ikhlas dalam melakukan ibadah. Kita harus menghindari sifat hasad. Yang keempat, hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Sifat ini muncul pada diri seseorang dikarenakan adanya rasa benci terhadap segala sesuatu yang dimiliki orang lain, baik berupa harta benda ataupun jabatan. Menurut Imam Al-Ghazali, ada 3 jenis hasad yang membahayakan manusia. Yang pertama, mengharapkan hilangnya kenikmatan yang dimiliki orang lain, dan ia mendapatkan nikmat tersebut. Yang kedua, mengharapkan hilangnya kebahagiaan orang lain, sekalipun ia tidak mendapatkan apa yang membuat orang tersebut bahagia. Asalkan orang lain jatuh menderita, maka ia merasa bahagia. Yang ketiga, merasa tidak ridho terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang lain, meskipun ia tidak mengharapkan hilangnya nikmat dari orang tersebut. Ia benci apabila orang lain dapat menyamai atau melebihi apa yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampak negatif dari sifat hasad yang pertama, menentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati menjadi susah, menghalangi keinginan berdoa kepada Allah, meremehkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merendahkan martabat orang lain. Bagaimana cara menghindari sifat hasad? Caranya yang pertama, meyakini keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak rasa syukur, menjaga sifat rendah hati atau tawadu, senang membantu orang lain, mempererat tali silaturahmi, dan mendahulukan kepentingan umum. Itu saja yang dapat disampaikan pada pelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.